Oke guys, ya di sini gua PKL gitu ya, terakhiran, dan gua di sini lagi di kosan gitu ya. Nunggu masa-masa gitu ya. Apa kabar ya? Apa kabar kalian yang berpuasa hari ini gitu ya, walaupun sudah ada yang batal juga gitu ya. Mudah-mudahan kalian ya diberkahi gitu ya, walaupun tidak puasa gitu. BTW saya juga puasa gitu ya. Kalau kalian misalkan gak puasa ya gak apa-apa ya. Soalnya ya bukan urusan gue juga. Alasan kalian gak puasa apa guys? Tidak sahur atau gimana guys? Alasan kalian tidak berpuasa gitu ya. Kalau gue sih ya, gue alasan berpuasa ya walaupun ya tidak sahur gitu ya, karena ya kewajiban cuy. Yang pertama kewajiban, yang kedua ya gua sekalian diet gitu ya, diet sehat gitu, perut buncit harus puasa anjay. Tapi ya harus diolahragakan ya, push up minimal gitu. Oke ya, jadi di sini gua akan bercerita gitu ya, bercerita gitu tentang masa-masa gua PKL pra dan pasca gitu ya. Jadi ya sebelumnya gua merasa baik-baik saja gitu ya, merasa percaya diri gitu ya, merasa apa namanya ya, no problem lah gitu ya. Jadi masalah itu merasa gak ada masalah gitu ya kalau waktu awal-awal PKL gitu ya, awal-awal pas datang gitulah gitu ya, no problem, tidak ada iri dan dengki gitu ya, tidak ada rasa iri dan dengki, tidak ada rasa ketakutan ya. Jadi percaya diri lah lebih tinggi gitu ya, awal mulai itu lebih wah gitu ya, percaya diri dan agak malu-malu gitu. Bukan malu-malu sih, lebih tepatnya emang gua dari dulu emang susah gitu ya nyari topik gitu kalau misalkan bicara dengan orang lain gitu ya. Tetapi gua paksakan gitu ya berbicara dengan orang lain gitu, walaupun gua kurang gitu ya, kurang bisa dan agak kurang tanggap gitu ya dalam memahami pembicaraan. Tapi ya gua mencoba gitu ya, intinya mencoba dulu gitu, coba dulu. Oke, jadi ya awal mulai ya seperti itu, lama kelamaan ya mulai agak ada positif negatif lah, seperti itulah. Positifnya ya gua tahu gitu bahwa ya ilmu itu tidak cukup sampai segini gitu ya, harus ditingkatkan kembali gitu ya, harus direvisi kembali gitu. Contohnya gitu ya, contohnya dalam Al-Quran, kalian itu kurang tidak baca Al-Quran gitu ya, tapi sholat kan memakai surat-surat gitu ya. Kadang kita lupa gitu ya, juz amma surat misalkan An-Naba, kadang kita lupa ayatnya karena jarang dibacakan gitu ya. Ya seperti itulah gitu ya, seperti itu contohnya. Jadi kita itu harus merevisi ulang ilmu-ilmu kita gitu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua gitu ya, menjadi diri sendiri itu lebih baik gitu ya daripada menjadi orang lain. Jadi pastikan diri kalian itu ya, contohnya dari gue lah, misalkan diri gue ini pendiam, atau misalkan diri gue ini tidak bisa baca situasi, atau misalkan kurang terampil atau gimana gitu. Nah itu hanyalah sebuah ya, apa namanya, jadi yang tidak bisa dirubah itu ya gimana lagi gitu ya, kecuali kalau misalkan bisa dirubah sedikit demi sedikit. Cuman karakteritas sifat manusia itu kadang tidak bisa berubah total gitu ya, harus sedikit demi sedikit. Cuman agak susah gitu ya karakter. Jadi musuh yang paling utama itu adalah diri sendiri gitu. Contohnya ya gue pemalas gitu ya,
kurang bersosialisasi gitu ya, kurang beradaptasi ya. Gua mulai beradaptasi misalkan di lingkungan luar sini gitu ya, gua mulai gitu. Cuman ya agak ada kalanya gua mau sendiri gitu ya, mau berbicara sendiri di depan kamera gitu ya, di depan layar gitu ya. Jadi seperti itu. Terus apalagi nih, kita curhat apalagi nih. Jadi yang ketiga gitu ya, kalau negatifnya belum ya. Negatifnya itu ya kita itu diharuskan harus seperti ini dan itu, gitu saja sih. Kalau dari gua itu misalkan ya netenya olah cicing wae kudu geraknya, oke sih, betul sekali sih. Cuman ada kalanya ya gua itu harus diam gitu, jangan bacot gitu ya, jangan jadi pendiam gitu. Ada kalanya harus diam itu ya, diam itu emas gitu, betul sekali gitu ya. Gua juga merasakan gitu, daripada ngobrol ke orang lain tapi ada yang tersakiti gitu. Cuman gue jadi serba salah gitu ya, serba salah gitu. Jadi kehidupan ini dipenuhi dengan rasa serba salah gitu ya. Negatifnya itu serba salah gitu, mau gini tapi salah, mau gitu tapi salah gitu. Mau berbicara salah, diam salah, harus diposisikan dengan benar gitu ya, intinya seperti itu. Cuman diposisikan dengan benar itu kita itu tidak tahu gitu. Misalkan waktunya diam, tapi kita itu tidak tahu waktunya diam itu kapan gitu, waktunya kita berbicara itu kapan gitu. Gua itu kurangnya seperti itu lah. Negatifnya gitu ya, tidak bisa memposisikan diri, padahal gua itu sudah berusaha gitu, tapi gimana gitu. Jadi setelah berusaha ya gue jadi males gitu, jadi gimana ya, jalani aja gitu. Nah di sanalah ketemu kunci yang dari dulu gue selalu pegang gitu ya, yaitu jalani aja gitu ya kehidupan ini, baik gitu kebaikannya maupun keburukannya jalani saja gitu. Jadi seperti dalam permainan gitu ya, game RPG gitu, game The Sim, kalian tahu The Sim? Jadi ya kehidupan gitu ya, kehidupan. Jadi kita itu bawa diri kita gitu, mau ke jalan yang mana gitu. Kalau misalkan ya lu udah takdirnya seperti ini, mau jalannya kemana? Misalkan gua dari dulu ya pendiam gitu, jadi bisa beradaptasi gitu, seperti itu walaupun sedikit gitu ya. Jadi knowledge nambah dikit gitu, nambah satu bar gitu, seperti di cas gitu, nambah satu bar sedikit gitu. Ada yang berkurang gitu ya skill kita itu nah jadi ya kalau tidak diasah ya bakal berkurang gitu. Itu seperti bar gitu, bar nah intinya seperti skill gitu ya. Kalau dalam permainan ada skill, kalau tidak diasah berkurang gitu. Tapi kita itu kan sebagai manusia bukan orang yang sempurna gitu. Jadi ya makhluk hidup itu tidak ada yang sempurna gitu. Jadi kita itu harus memilih gitu. Nah di sini pilihan itu sulit, serba salah lagi gitu. Gua ini ingin jadi YouTuber, salah gitu ya, karena gua gak fokus ke ke dalam kehidupan sebenarnya gitu, seperti sekarang gitu, PKL gitu dan lain-lain. Tapi gua fokus PKL dan tidak ngonten hari ini, detik-detik terakhir gitu ya PKL gitu ya, gua ngonten gitu. Karena ya yang pertama alasan gua ngonten hari ini, kenapa gak ngonten kemarin gitu ya, jadi berisik cuy. Yang pertama itu. Yang kedua ya gua
agak bisa meluangkan waktu gue buat ngonten sih lebih tepatnya gitu. Kalau sekarang ya gue ya berbicara supaya ya menghibur diri gue sendiri aja gitu, karena gue agak merasa gimana ya, senang gitu ya gue akhirnya beres gitu ya PKL tuh ya, berpisah dengan orang tua selama 2 bulan gitu ya. Kalian ya yang belum pernah berpisah dengan orang tua ya gimana ya, ada waktunya gitu kalian untuk berpisah itu, ada waktunya cuy. Jadi persiapkan dari kalian aja sih ya. Gua ngebacot gini ya rasa puas gitu ya. Oke, jadi ya gimana ya, itulah positif negatif pengalaman campur aduk seperti bubur dicampur dengan kerupuk, dicampur dengan ayam, dicampur dengan bawang goreng, dan juga dicampur dengan seledri, lalu ditambahkan kuah, akan menjadi bubur yang enak gitu ya. Tapi tidak enak kalau sebelumnya tidak ada penyedap rasa gitu. Jadi seperti itu ya, penyedap rasa inilah yang membuat kita sebagai manusia memiliki karakter yang berbeda gitu. Penyedap rasa inilah gitu ya yang membuat kita berbeda dari orang lain gitu. Ada yang pakai magic Masako, ada yang pakai Royco, ada yang pakai bumbu-bumbu lain gitu, berbeda gitu, lalu dicampur dengan yang berbeda, nasinya gitu ya, berasnya berbeda gitu. Jadi kita itu seperti bubur lah ibaratkannya gitu ya, bercampur aduk, sifat kepribadian tidak bisa sama ya, tapi kita itu harus saling memahami. Contohnya gitu ya, ini bubur pakai anti ampela, gua agak suka, oke, kata yang suka anti ampela, oke, baik gitu ya, tidak boleh dipaksakan gitu ya, tidak boleh dipaksakan gitu, seperti loh sifatnya harus seperti ini ya, boleh gitu ya, bisa gitu diterima dengan baik, tetapi jangan sampai gimana ya, tuh kan serba salah. Misalkan terus teh kudu sosialisasi atau kudu bisa kayak kudu sapa sih, yes kudu disapa kabeh gitu ya, coba kang teh gitu bagi henteu. Nah jadi seperti itu, jadi gimana ya, serba salah cuy, sapa tapi susah cuy, gue itu tidak bisa menyapa semua orang gitu, karena berbeda-beda orang gitu ya, kecuali gue ekstrovert. Gue kan bukan ekstrovert, gue introvert cuy. Gue lebih suka menyendiri, tapi introvert itu bukan pendiam. Introvert itu bisa berbicara di depan orang, bisa publik, bisa kalau misalkan ditanya bisa menjawab gitu, itu introvert gitu ya. Introvert itu bisa dakwah, bisa gitu ya. Introvert itu paling yang menonjolnya itu menyendiri gitu. Gua ini kan lebih suka menyendiri gitu ya, dibandingkan dengan bersosialisasi gitu. Tapi ada kalanya gua juga harus bersosialisasi gitu, tapi ada kalanya juga gua harus menyendiri gitu. Jadi balance lah gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi pembelajarannya segini saja gitu ya. Gua pakai kaos sangsang yang sudah 2 bulan gitu ya, sudah ada bintik-bintik hitam dan juga gue udah agak berubah gitu ya dari pembicaraan gitu ya, dari itu speaking gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Dari dari wajah masih sama sih, cuman bedanya mata gue agak sipit ya karena gue belum tidur cuy. Nah gue itu kan gak sahur gitu ya kemarin itu. Nah pas tadi gue diniatkan
nggak tidur malam itu gitu ya. Jadi ya langsung saja gitu ya, jam 1 masak, jam 2 makan, sampai jam 3 tidur, bangun-bangun jam 6 mandi berangkat gitu. Itu sih rutinitas gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan kita, bukan orang manusia yang salah gitu ya. Manusia itu emang serba salah, cuman bukan apa namanya, jadi kita itu hidup itu adalah masalah gitu. Jadi kita itu ya emang serba salah gitu, bukan kita sih. Gua kayaknya, kalau kalian gimana guys? Kalian seperti gua gak? Atau misalkan ya berbeda gitu ya kehidupannya, happy fun gitu ya, banyak teman gitu, setiap hari nongkrong gitu ya. Kalau gua ya gak bisa seperti itu ya. Gua itu harus sendiri gitu. Kalau misalkan gua nongkrong atau main gitu ya, gua gak nyaman cuy, gak nyaman menghadapi orang yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan ya ada di posisi nyaman ya, tapi harus serumah gitu ya, you know ya, you know what I mean gitu ya. Seperti my wife gitu, my wife. Tapi gue belum berkepikiran kesana gitu ya, karena no budget. Waduh, seru banget nih gue curhat kayak gini ya. Ya begitulah gitu ya. Dan ini adan